Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dapat Dividen 14 kali. Nah, kita membeli saham blue chip bagus dan terkenal dengan modal hanya 3 jutaan saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membeli saham big banks seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BNGA. Nah, ini merupakan tampilannya. Dalam 1 tahun, kamu akan memperoleh dividen 7 kali dari 5 saham bank tadi. Yang mana BCA 2 kali membagi dividen, BRI membagi 2 kali dividen, Mandiri membagi 1 kali dividen, BNI membagi 1 kali dividen, dan BNGA membagi 1 kali dividen. Totalnya 7 kali dalam 1 tahun. Berarti untuk memperoleh dividen 14 kali, hanya butuh waktu 2 tahun saja. Terlepas dari berapa kali dividen yang kamu dapat, ada hal lain yang lebih menarik lagi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan harga saham pada saat video ini dibuat, dan ini merupakan dividen yield dari setiap saham yang kita bahas. Tentu saja biasanya BCA memiliki yield terendah dengan angka 2,1% saja, dan BNGA punya yield tertinggi dengan angka 5,9%. Begitu juga dengan BRI yang punya dividen yield 5,2%. Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk beli saham 5 bank tersebut, kamu hanya butuh uang sekitar 3 juta rupiah apabila diasumsikan membeli masing-masing 1 lot saham. Dan rata-rata dividen yield yang diterima sekitar 3-4% untuk dividen tahun 2023 jika kita total, tepatnya 3,61%. Di tahun 2024 seharusnya yield akan lebih besar karena 5 saham ini bagi dividen yang lebih besar juga. Teman-teman bisa lihat sini, untuk total dividen per share tahun 2023, jika diasumsikan kita membeli masing-masing saham sebanyak 1 lot, kita akan memperoleh dividen sekitar Rp110.395. Dan uang yang kita keluarkan sekitar Rp3.057.000 dengan harga saham saat video ini dibuat. Nah, itu artinya secara rata-rata yield yang diperoleh dari dividen sekitar 3,61%. Oke, bagaimana untuk tahun 2024? Diproyeksikan dividen tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023. Dan itu artinya membuat kamu semakin cepat bisa balik modal dari dividen saja. Perusahaannya besar, bagus, terkenal, dan rutin bagi dividen. Teman-teman bisa lihat sini, ini merupakan proyeksi dividen per share tahun 2024 yang saya gunakan berdasarkan data pencapaian laba di tahun 2023. Sebagai catatan, untuk laba BNGA sendiri masih berdasarkan laporan Q3 karena belum keluar laporan Q4-nya. Nah, jika kita lihat di sini, maka diproyeksikan di tahun 2024 dividen per share yang kita peroleh sekitar Rp132.011. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan dividen per share di tahun 2023. Nah, karena harga belinya masih sama yaitu Rp3.057.000, berarti kita sudah balik modal sekitar 7,9%, yang mana diperoleh dari dividen per share tahun 2023 ditambah tahun 2024 dan dibagi dengan harga beli kita. Jika kita lihat secara terperinci, BNGA memiliki balik modal tertinggi dengan angka 13,5%, diikuti dengan saham BBRI. Sebaliknya, saham BCA hanya balik modal 4,8% saja. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ada yang menarik karena hanya dengan membeli 5 saham ini, dalam waktu 2 tahun saja sudah balik modal sekitar 8% hanya dari dividen. Dan ingat baik-baik, ini belum menghitung capital gain. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa 5 saham ini, harga saham di bulan Februari tahun 2024 mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan, bahkan mencapai all-time high-nya, sehingga memberikan capital gain yang juga luar biasa kepada pemegang sahamnya. Tapi, untuk poin ini kita hanya bahas dari aspek dividen saja, di mana dengan uang 3 jutaan rupiah saja, kamu sudah balik modal sekitar 7,9% hanya dalam waktu 2 tahun saja. Tapi ingat, ini hanya data masa lalu, dan belum tentu di masa mendatang akan terjadi hal yang sama. Bisa saja semakin baik, tapi bisa juga semakin buruk. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail terkait teknik dividen investing, mungkin 2 ebook ini bisa jadi referensi. Info pembeliannya silahkan chat WA saja di nomor di akhir video ini. Oke, sekarang mari kita bahas secara sekilas tentang kinerja keuangan 5 saham bank tadi. Nah, salah satu sektor yang menurut saya bersinar di tahun 2024 adalah big banks. Alasannya sederhana, karena per Desember tahun 2023, perusahaan ini mencetak pertumbuhan laba yang sangat memuaskan.
Hal itu membuat potensi dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 menjadi lebih besar. Dividen yang semakin besar memberikan ketertarikan kepada saham-saham besar ini. Dampaknya, harga saham naik signifikan dan hal itu bisa kita lihat dari pergerakan saham bank besar beberapa bulan terakhir. Jadi, dari sisi capital gain dan dividen, saham bank ini bisa dikatakan menarik, serta dari aspek kinerja keuangan bisa dikatakan bersinar. Setidaknya, berdasarkan data hingga Q4 tahun 2023. Saham bank besar yang dimaksudkan di sini adalah BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BNGA. Nah, sekarang kita akan bahas dari berbagai aspek. Yang pertama, growth saham year to date tahun 2024. Jika dibandingkan dengan IHSG yang turun 1,5%, 5 saham ini mencetak kenaikan harga saham yang sangat memuaskan, di mana kenaikan terbesar saham Bank Mandiri sebesar 16,1 diikuti BNGA 14,7%, dan terendah BBCA dan BBRI dengan angka di bawah 5%. Tapi secara keseluruhan, kinerja saham 5 saham ini jauh lebih baik dibandingkan kinerja IHSG di tahun 2024, setidaknya hingga video ini dibuat. Berikutnya, growth saham 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan IHSG yang hanya naik 22%, 5 saham ini mencetak kenaikan harga saham yang jauh lebih besar, di mana kenaikan terbesar ada di saham BMRI dan BNGA, dan untuk kenaikan terendah di saham BBNI dengan angka 69%. Meskipun begitu, kenaikan BBNI ini jauh lebih besar dibandingkan kenaikan IHSG secara keseluruhan. Berikutnya kita bahas dari growth laba tahun 2024. Sebagai catatan, untuk growth laba BNGA masih berdasarkan data Q3 tahun 2023. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa BMRI mencetak growth laba tertinggi dengan angka 33,7%, diikuti oleh BNGA dengan angka 29,5%. Jika kita bandingkan dengan growth saham tersebut di tahun 2024, hal itu bisa menjadi sejalan di mana growth terbesar ada di BMRI dan BNGA. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan antara growth laba dengan growth harga saham apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Teman-teman yang menyimpulkannya sendiri. Berikutnya dari aspek net income. BRI mencetak net income terbesar di tahun 2023 dengan angka 60,4 triliun, diikuti dengan BMRI dengan angka 55,1 triliun, BCA dan BBNI. Untuk BNGA sendiri masih berdasarkan data per Q3 tahun 2023. Berikutnya kita bahas dari valuasi untuk aspek PER-nya. PER tertinggi di BBCA dengan angka 24,6 kali dan PER terendah di angka BNGA dengan 7,4 kali. Nah, di sini ada yang menarik bahwa meskipun harga saham BMRI dan BNGA mengalami peningkatan yang paling besar, tapi secara valuasi PER kedua saham ini belum bisa dikatakan yang paling tinggi. Artinya masih berpotensi mengalami peningkatan harga saham. Kita lihat dari aspek PBV. Nah, untuk PBV-nya sendiri masih sama di mana BCA memiliki PBV tertinggi dan BNGA memiliki PBV terendah. Untuk Mandiri sendiri berada di tengah-tengah dari 5 saham yang kita bahas ini. Berikutnya dari profitabilitas. BBCA memiliki NPM tertinggi dengan angka 43%, begitu juga dengan BMRI 31%. Nah, menariknya, 5 saham yang kita bahas ini memiliki NPM di atas 20-an%. Dan itu berarti perusahaan ini memiliki profit margin yang bisa dikatakan besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Berikutnya dari aspek ROE, BMRI memiliki ROE tertinggi dengan angka 21% diikuti oleh BBCA, kemudian BRI, BBNI, dan BNGA. Dari aspek ROE juga 5 saham ini memiliki ROE yang baik dengan angka di atas 10%. Bahkan BCA dan Mandiri memiliki ROE di atas 20%. Kemudian untuk aspek dividen yield saat ini, di mana kita menggunakan dividen per share tahun 2023. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa BNGA memiliki yield tertinggi dengan angka 5,9% dengan harga saham pada saat video ini dibuat. Diikuti oleh BRI, Mandiri, BNI, dan tentunya BCA yang paling rendah. Nah, bagaimana dengan proyeksi dividen yield-nya? Dengan kita mengasumsikan terjadi pertumbuhan laba sekian persen dan kita memasukkan unsur itu ke dalam dividen per share di tahun 2023, akan diperoleh di proyeksi dividen yield seperti tampilan berikut ini, di mana BNGA memiliki potensi dividen yield 7,6%, diikuti BRI, Mandiri, BNI, dan BBCA. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di
Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, kedua Strategi Nabung Saham, ketiga The Stock Market, dan yang keempat Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.